Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Masih bersama Pak Paulus Pangka. Memang ya Bapak ya, namanya seorang legenda, meskipun beliau sudah tiada, Betul. tetap ada di hati kita. Dan di hati semua masyarakat tak mengenal usia. Bahkan ini juga di kalangan milenial juga sangat populer begitu. Nah ini Betul. adanya apresiasi ini mungkin juga memberikan inspirasi kepada generasi penerus bangsa, kepada generasi milenial untuk tetap mencintai budaya, khususnya di lagu-lagu pop Jawa, mungkin begitu ya, Pak Paulus? Iya, itu harapannya. Jadi pesan-pesan moral yang dilakukan oleh beliau ini, di samping konsisten dia, di saat dunia ini sekarang semakin menyempit dengan kemajuan teknologi informasi, kemudian juga yang disebut dengan zaman 4.0 atau 5.0, yang dimana tidak ada sekat di dunia ini. Semua tersambung, apa saja bisa dibuka semuanya. Yang disebut dengan kaum milenial tadi. Nah, harapan ke depan, kita ini meskipun kita memiliki teknologi, meskipun kita memiliki kecanggihan apapun yang kita miliki, alat yang kita termasuk seperti ini, tapi jangan lupa pada budaya yang adiluhung yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah bahasa. Kemudian yang kedua kan misalnya simbol-simbol lain, seperti keris, wayang, wayang orang, wayang kulit, batik, jamu, dan lain sebagainya. Itu warisan-warisan yang tidak boleh tenggelam karena kemajuan teknologi. Betul. Nah ini yang harapan pesan moral yang dilakukan oleh Pak Didi Kempot ini, meskipun berpuluh-puluh tahun, dia tetap konsisten dengan lagu-lagunya. Dalam arti lagu pop Jawa. Dia tidak lari ke lagu bahasa Arab lah, bahasa Inggris lah, atau bahasa apa, tapi dia konsisten dengan penduduk Jawa ini hampir 150 juta lebih penduduk yang ada di sini. Sehingga sebetulnya bahasa Jawa ini adalah salah satu bahasa terbesar di suatu suku di Indonesia, di dunia. Karena begitu banyaknya orang yang menggunakan bahasa ini dalam arti untuk suatu negara ya, bahasa Jawa. Jadi harapan kami kepada teman-teman kaum milenial, apapun kemajuan teknologi itu, sebagaimana Bung Karno mengatakan, ya kalau kita mau belajar tentang orang Eropa, janganlah kita menjadi orang Eropa. Betul. Ambil yang positifnya. Kalau kita mau belajar dengan orang Israel, kita belajar teknologi pertanian dia. Kita belajar teknologi dia yang canggih. Bukan menjadi korban daripada teknologi. Salah satunya kaum milenial yang sering terjadi korban teknologi adalah penggunaan game. Game itu memang diciptakan oleh penciptanya itu untuk melemahkan pikiran orang. Anak saya termasuk korban. Jadi kalau main game itu, jadi dokter itu mengatakan terjadi penyusutan otak kita. Jadi mohon kaum milenial itu hindarkan game yang negatif. Dalam game itu memang tidak baik. Paling dia akan siksa ke atas ke bawah, perang kan itu akan menimbulkan emosi. Karena di sana ada permainan perang-perangan, ada permainan bunuh-bunuhan, ada permainan yang sebetulnya bohong ya. Secara psikologi itu mempengaruhi ya Bapak ya. Sangat mempengaruhi. Orang akan mudah stres, orang mudah mencaci maki orang dengan kata-kata kasar. Karena di sana banyak kata-kata kasar yang dikeluarkan dalam game-game itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Didi Kempot ini pembelajaran bagi kita semua, termasuk orang tua. Didik kepada itu. Seperti kemarin kan anak saya yang sengaja dia membawa pada saat memberi penghargaan, dia pakai pakaian adat. Saya pun demikian. Misalnya pakaian adat sebagai simbol adiluhung, saya pasti pakai kalau kemana pun di batik. Hanya modelnya sudah lain. Kalau saya penyerahan penghargaan di sini biasanya pakai kain flores, kemudian topinya dari Sumatera, atau mungkin topi Bugis dan lain sebagainya. Itu salah satu diantaranya saya katakan tadi konsisten kita cinta kepada budaya. Betul. Dilakukan oleh Mas Didi Kempot itu. Cinta terhadap Jawa ini karena dia lahir di sini. Maka bahasa itu dia naikkan dengan bahasa Jawa. Atau mungkin Ki Mantep dengan wayangnya. Kemudian juga Chris John, kebanggaan dia, kita beri The Legend Award. Dia pernah menang berkali-kali, bahkan rekor dunia tinju kan. Nah itu maksud kita. Jadi Leprit hadir memang untuk memberi apresiasi mereka yang memiliki prestasi-prestasi unggul dan menginspirasi orang lain, bukan hanya tingkat lokal, tapi juga tingkat dunia. Saya kabarin nanti bulan November kami diundang ke Timor Leste oleh presidennya, Leprit yang diundang karena konsisten kami untuk mencatat prestasi Indonesia yang hingga saat ini sudah mencapai 614. Terakhir kemarin pagi tanggal 20 itu, memang pilih tanggal 20 pagi jam 10 kami berikan penghargaan kepada seniman luar biasa atau maestro Mas Didi Kempot
Siangnya saya menuju ke Malang. Di Malang ada seorang pelukis mini. Memang maestro juga dia. Dia melukis wajah Gus Dur dalam yang kecil-kecil, semua yang ukurannya itu di Dalam ini ya. dalam senti, di bawah senti. Okay. Dia melukis itu semua. Kemarin dia melukis abstrak terbesar pada kain utuh sepanjang 19 meter, lebar 3 meter. Itu Jupri Abdullah namanya. Baik. Itu kami penyerahan sore di Kota Batu, Malang. Jadi itu seniman juga. Jadi memang hal yang luar biasa. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini memang tidak terkhusus untuk para seniman saja ya, maksudnya Pak Paulus? Bukan, semuanya. Seperti tadi saya katakan besok ini, Kapolda lakukan hipnoterapi. Betul. Hipnoterapi itu kan biasa konotasinya negatif, tapi oleh polisi mengatakan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Betul. Hipnoterapi. Terapi orang, supaya alam bawah sadarnya itu bisa hidup kembali. Ada beberapa saraf-saraf dalam tubuh kita kan ada yang tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau dengan hipnoterapi itu akan menjadi hal yang baik. Betul. Dan tujuannya juga baik ya, karena di masa pandemi ini kita masih belum tahu hingga sampai kapan ini usai nantinya. Bapak terlepas dari topik kita hari ini ya, mungkin sedikit berbicara tentang prestasi yang diberikan oleh lembaga Leprit. Itu apa Bapak sebenarnya poin penting seseorang itu akan mendapatkan apresiasi atau akan mendapatkan penghargaan selain memang itu belum pernah dilakukan atau selain memang dia layak karena dia memang seorang maestro misalkan atau orang-orang seperti yang memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Oke, jadi pendekatan kami sebetulnya kepada pendekatan kualitatif kuantitatif. Baik. Jadi kualitatif, jadi yang kualitas dulu. Kalau orang membuat suatu rekor, apa sih maksudnya? Betul. Kalau hanya sekedar rekor saja, hanya untuk mendapatkan penghargaan, mendapat piagam dari saya, mendingan nggak usah deh. Apalagi kalau ada konotasi, orang itu membayar saya sekian banyak uang, hanya mendapat selembar kertas, orang itu terima dalam keadaan merengut, kemudian begitu terima, sudah dia ngomong kemana-mana, saya beli loh ini, itu yang tidak boleh. Ya, betul. Maka hadirlah Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ini sebagai marwah satu-satunya lembaga pencatat prestasi atau rekor orang Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berfilosofikan bukan untuk uang, bukan untuk menghalangi orang untuk berprestasi atau diapresiasi. Itu kuncinya, Mbak. Begitu. Jangan sampai karena uang orang akhirnya tidak berprestasi dan tidak diapresiasi. Nah itu. Betul, tidak diapresiasi dan tidak berprestasi dan malah akhirnya ujung-ujungnya uang ya, Pak Paulus. Karena merasa semua bisa dibeli dengan uang. Pasti semua orang butuh uang. Tapi ingat baik-baik, kalau orang berpusat pada uang, disitulah jin atau roh jahat itu masuk. Karena pangkal dari segala kejahatan adalah uang, Mbak. Cinta akan uang. Betul. Kita milik uang, boleh. Siapa yang tidak butuh duit? Tapi karena uang, orang akan menjadi macam-macam itu. Karena uang orang bisa sombong, karena uang orang bisa angkuh, karena uang orang bisa membunuh sesama, karena uang orang juga bisa mungkin mendirikan saya bisa masuk surga karena uang. Betul. Bisa beramal, tapi yang positif. Tapi itu dihargai, bukan untuk dihambur-hamburkan. Kalau kita memiliki sesuatu yang bermanfaat, berbagilah kepada orang lain. Itu kata kuncinya gitu. Luar biasa sekali. Kita hidup di dunia ini tidak lama, mungkin besok, mungkin nanti. Kita tidak pernah tahu. Kita kalau mengumpul harta itu, maka pasti hati kita. Orang-orang kaya itu kan biasanya kalau mengumpul harta, toh Mbak, pasti pikiran dan orientasi dia itu pada harta itu semua. Dalam hidupnya. Gitu. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, menempatkan Allah sebagai pimpinannya, menempatkan Tuhan itu sebagai pimpinan dia tidak akan takut. Apalagi dia tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, hasilnya itu dia enjoy orangnya, pasti akan kelihatan. Tetapi kalau orangnya itu menghasilkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik, akan kelihatan. Dan nggak ceria, akan tidak baik juga. Auranya juga tidak baik juga. Auranya keluarnya nggak bagus. Auranya hitam. Pak Paulus. Seru sekali kalau ngobrol sama Pak Paulus ini. Saya suka sekali dengan tema kita hari ini, tapi kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Saya penasaran, Pak Paulus ini sosok Didi Kempot ini seperti apa? Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama.